Undip merupakan universitas terbaik ketiga di Indonesia pada tahun 2021. Undip memiliki 13 fakultas yang terdiri dari program Strata 1, Pascasarjana, dan Vokasi. Kampus utama Undip berada di daerah Tembalang yang terdiri dari beberapa fakultas seperti Fakultas Teknik, Hukum, Perikanan, FSM, Peternakan, FISIP, FEB, Kedokteran, Seni dan Budaya, Kesehatan Masyarakat, serta Psikologi. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan yang berkualitas dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu jujur, berani, dan adil. Undip kini kembali menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Tema KKN Undip tahun ini adalah Sinergi Perguruan Tinggi Negeri dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN tahun ini dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing mahasiswa dengan fokus kegiatan yaitu pembangunan berkelanjutan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Undip yaitu Profesor Dr. Jahan Utama SHMHUM telah menerjunkan mahasiswanya. Sebanyak 4.380 mahasiswa yang berasal dari 11 fakultas untuk melaksanakan KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Sapitri dari Prodi Teknik Biologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang menjalankan kegiatan KKN di daerah domisili saya sendiri, yaitu Desa Bumiharja, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berikut adalah profil Desa Bumiharja. Desa Bumiharja merupakan salah satu desa yang berada pada ketinggian rata-rata 14 mdpl di atas permukaan laut. Desa Bumiharja memiliki batas wilayah administratif yang terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Kemantran, Kertaharja, Kalijambe, Kedokan Sayang, Kedung Bungkus, dan Mangunsaren. Luas wilayah Desa Bumiharja yaitu 106,660 hektar. Desa Bumiharja terdiri dari 2 RW, di mana RW 1 memiliki 8 RT dan RW 2 memiliki 5 RT. Desa Bumiharja memiliki topografi yang datar hingga landai. Jumlah penduduk Desa Bumiharja yaitu 5.074 jiwa yang terdiri dari jumlah kakak sebanyak 1.533 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 2.527 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 2.547 jiwa. Desa Bumiharja memiliki tata guna lahan berupa sawah dan pemukiman dengan litologi berupa batu lempung yang termasuk ke dalam formasi aluvium. Secara geomorfologi, daerah ini termasuk ke dalam bentuk lahan denodasional karena Desa Bumiharja merupakan daerah yang banyak ditempati oleh pemukiman. Kondisi hidrologi di Desa Bumiharja memiliki kedalaman muka air tanah yaitu rata-rata 4 meter. Berikut beberapa permasalahan yang ada di Desa Bumiharja. Berdasarkan data lapangan dapat diketahui bahwa Desa Bumiharja memiliki 2 permasalahan khusus. Yang pertama adalah permasalahan dalam bidang administratif dan infrastruktur. Yang kedua adalah permasalahan terkait penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi. Berikut adalah beberapa potensi yang terdapat di Desa Bumiharja yang unggul. Potensi Desa Bumiharja yaitu terdapat di bidang peternakan dan juga di bidang pertanian, sehingga mata pencarian Desa Bumiharja kebanyakan sebagai petani dan juga pedagang. Program kerja pertama adalah pembuatan peta administrasi dan peta fasilitas umum serta modul. Latar belakang dari program kerja satu ini adalah karena belum adanya pembaharuan peta desa dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah supaya dapat membantu pemerintah desa setempat dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta membantu mengatasi segala konflik terkait batas wilayah. Dalam pembuatan peta dibutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah melakukan survei pendahuluan terkait lokasi yang akan dilakukan pemetaan. Tahap kedua adalah melakukan pemetaan batas administrasi dan pemetaan fasilitas umum yang terdapat di Desa Bumi Harja, seperti sarana ibadah, pendidikan, olahraga, dan balai desa. Tahap ketiga adalah melakukan proses pengolahan data menggunakan software ArcGIS, di mana di dalam software ArcGIS ini dilakukan proses penginputan data, baik itu data primer berupa data lapangan seperti titik koordinat fasilitas umum dan titik koordinat batas antar desa, RT maupun RW. Selanjutnya yaitu melakukan proses penginputan data sekunder berupa data citra ataupun foto udara. Selain melakukan penginputan data citra, juga dapat dilakukan penginputan data sekunder lainnya, yaitu seperti penginputan data yang bersumber dari peta RBI Indonesia, di mana peta RBI tersebut merangkum semua informasi terkait informasi yang ada di Desa Bumi Harja. Selanjutnya adalah tahap proses layouting peta, di mana tahap layouting ini digunakan sebagai daya tarik tersendiri dari peta dan juga memperjelas informasi-informasi penting yang terdapat di dalam peta. Setelah dilakukan proses pengolahan, maka akan dihasilkan sebuah peta baru. Nah, peta baru ini berupa peta administrasi Desa Bumi Harja dan juga peta fasilitas umum Desa Bumi Harja. Peta fasilitas umum tersebut menunjukkan sebuah gambaran terkait persebaran infrastruktur yang ada di Desa Bumi Harja. Kemudian, peta data administrasi Desa Bumi Harja itu menginput semua informasi terkait batas-batas yang ada di Desa Bumi Harja, baik RW, RT, maupun antar desa. Lalu dilanjutkan proses asistensi terkait data yang telah dilakukan proses pengolahan, kemudian dilakukan pencetakan serta pembuatan modul. Setelah semuanya selesai, dilakukan proses penyerahan output kepada kepala desa sebagai hasil dari program kerja 1. Program kerja 2 KKN, yaitu bahaya virus COVID-19 dan upaya pencegahannya. Latar belakang dari program kerja ini adalah berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, daerah Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi terkait penyebaran virus COVID-19. Maksud dan tujuan dari program kerja ini adalah supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga prokes dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan program kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 menggunakan via online atau dari. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan proses edukasi kepada masyarakat, antara lain melakukan pembuatan video terkait edukasi bahaya virus COVID-19 dan pencegahannya, lalu pembuatan poster, kemudian pembuatan kuesioner terkait materi bahaya dari virus COVID-19 dan upaya pencegahannya. Lalu setelah semua bahan ajar telah selesai dibuat, kemudian dilanjutkan proses pembagian kuesioner untuk mengetahui kepahaman masyarakat sebelum dilakukan proses edukasi. Setelah pengisian link kuesioner selesai, dilanjutkan proses pemberian bahan ajar seperti video, poster,
yang dijadikan sebagai bahan ajar untuk meningkatkan kepahaman masyarakat terkait bahaya dari virus COVID-19 dan upaya pencegahannya. Setelah proses edukasi selesai, dilanjutkan dengan proses pembagian link kuesioner terkait materi yang telah diberikan untuk mengukur tingkat kepahaman masyarakat yang telah diberikan edukasi. Setelah pengisian link kuesioner selesai, dilanjutkan proses sesi diskusi bersama masyarakat Desa Bumiharja. Dalam proses diskusi tersebut, sangat terlihat bahwa antusiasme dari masyarakat sangatlah tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya warga yang bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Dari kuesioner yang telah diberikan dapat terlihat bahwa rata-rata nilai dari masyarakat di atas 85, sehingga dapat disimpulkan bahwa materi yang telah disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Berikut adalah testimoni dari warga dan perangkat desa Bumiharja. Menurut saya sudah bagus berjalan lancar meskipun dalam masa pandemi. Cukup jelas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat karena di desa kebanyakan masih sangat menarik untuk dipelajari. Untuk pesan semoga untuk kakak-kakak KKN terus semangat melanjutkan studinya. Kegiatan KKN ini sangat positif di Desa Bumiharja karena kuliah kerja nyata ini sangat berpengaruh di masyarakat karena mereka banyak orang yang belum tahu tentang apa itu KKN dan lainnya. Dengan adanya mahasiswa KKN di Bumiharja itu membuat progres masyarakat itu lebih meningkat, baik dari segi ekonomi, sistem pola hidup dan lainnya itu lebih dikembangkan. Mahasiswa Undip itu sangat bermanfaat buat masyarakat Desa Bumiharja, khususnya dalam lingkup dari segi pengembangan ekonomi, pengembangan lingkungan, dan administrasi di desa maupun di masyarakat. Dan di bagian administrasi, kita dikenalkan dengan yang namanya peta pembidangan di setiap RT dan daerah lainnya. Pesannya sangat baik untuk mahasiswa Universitas Diponegoro karena mereka sangat membantu masyarakat Bumiharja. Semoga mahasiswa Universitas Diponegoro menjadi mahasiswa yang baik, lulus dengan predikat yang terbaik dan bisa mengamalkan ilmunya di masyarakat maupun di tempat kerja mereka pada nantinya. Semoga bisa jadi mahasiswa yang sukses, berguna buat orang tua dan bangsa. Kesannya ya sangat terharu, sangat berbahagia, khususnya ya tentang desa kedatangan bab KKN apalagi dari Undip ya, dimana desa maju itu ada dua, satu tentang pelayanan desanya baik dan pajak bumi dan bangunannya baik. Kalau keduanya itu baik, yang lain insya Allah maju. Nah ini kebetulan tadi ada yang masuk tentang program dari Mbak KKN, salah satunya ada program tentang administrasi desa. Kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga dari perangkat desa Bumiharja semakin luas pengetahuannya mengerti tentang tupoksi dari penyuluhan khususnya tadi tentang admin ya, terkesan sangat luar biasa pesannya ya, berharap mudah-mudahan ke depan Mbak diberi kelancaran pendidikannya.